Nama saya Hikiang. Saya adalah satu-satunya pewaris Dianhang Group. Sejujurnya, saya sudah lelah. Tidak ingin lagi terikat dengan aura keluarga. Tinggal ingin menjadi karyawan biasa. Tenang dan nyaman menjalani harinya. Namun di perusahaan, memang ada seorang rekan perempuan yang luar biasa. Setiap hari dia terus memaksa. Dia ingin sekali menumpang di mobil Volkswagen tua saya pulang setelah kerja. Untuk menghindarinya sepenuhnya, saya memutuskan untuk mengganti dengan sebuah mobil ini. Selain bel tidak berdering, seluruh tubuhnya terdengar suara dimanapun. Setelah kabarnya menyebar, semua orang di perusahaan itu mengejek saya dari belakang. Rekan satuan tersebut bahkan langsung menghujat dengan penuh penghinaan di depan semua orang. Namun saya tidak peduli sama sekali. Karena saya masih naik dengan yang tampak tua ini. Saya menemukan cahaya yang milik saya. Ada satu hari, di perusahaan inti grup produk tinggi, tidak ada satupun orang yang belum bersikap hormat dan sopan. Namun tepatnya orang itu, dengan aura penuh, ketua wanita yang dikenal karena kepribadian dingin, seperti gunung es. Setelah melihat penampilanku secara jelas, wajahnya berubah menjadi putih dalam sekejap. Aku, Hikiang, pada tanggal 26, diketahui oleh 16 orang. Sebenarnya saya adalah satu-satunya pewaris grup triliun. Singkatnya, jangan mengatakan apapun. Kakak pangeran yang lahir dengan sendok emas tersenyum. Identitasku di luar hanyalah sebuah anak perusahaan yang tidak mencolok milik grup Yanjie. Karyawan spesialis produk biasa di perusahaan kami dibayar 8.000 per bulan. Saya juga adalah ketua dewan direksi grup Yanhang, He Jiangwo, yang selalu mengingatkan. Teman sekamar saya, Fu, tidak berisik. Pangeran yang baik tetap fokus. Saat saya berusaha merasakan suara grup, namun dia tidak tahu bahwa aku benar-benar lelah. Sejak hari kelulusan saya di Oxford, dia menempatkan saya di berbagai posisi inti dalam grup selama 5 tahun penuh. Mata terbuka adalah kontrak proyek bernilai puluhan miliar. Menutup mata adalah persaingan licik dan penuh intrik di dewan direksi. Orang-orang di sekitar saya tidak ingin mengambil keuntungan dari saya. Atau menganggap saya batu loncatan untuk naik di dunia online. Saya benar-benar bosan dan lelah. Cuma ingin benar-benar bersantai. Menghabiskan beberapa hari dalam kehidupan tenang. Jadi, saya membuat CV biasa palsu. Dan mencari perusahaan anak paling pinggiran itu. Sudah bisa menjalani hari kerja dengan santai. Setelah jam kerja berolahraga. Minggu menjadi hari dewa, saat saya meneliti kuliner dan membuat sake beras sendiri. Untuk tetap rendah hati, saya mengendarai mobil Volkswagen bekas yang dibeli ibu saya di bangku kuliahnya. Ditinggalkan di area parkir. Jika dibandingkan dengan mobil lain, tidak mencolok sama sekali. Sesuai sempurna bagi saya. Hingga kehadiran Wang Wei. Secara total memecahkan ketenangan ini. Wang Wei adalah operator departemen kami. Penampilannya cukup wajar. Namun makeupnya terlalu terperinci. Saya bahkan curiga apakah setiap hari dia harus bangun 3 jam lebih awal. Dan pada minggu pertama datang ke kantor, niatnya sudah jatuh kepada saya. Kakak Kiang. Di mana kamu tinggal? Dia berdiri di dekat meja kerjaku. Aku manis dan berlemak sampai terangnya fajar. Saya singkat dan padat. Tidak mau menyebut satu kata lagi. Sungguh tidak ada minat untuk terlibat terlalu banyak dengan rekan kerja. Aduh. Sangat cocok. Aku juga berharap. Matanya bersinar, mata yang menempel 3 lapisan riasan bulu mata palsu berdesir. Saya seorang gadis yang baru saja tiba di pada malam hari pulang sendiri. Penasaran takut. Bisa gak nanti aku meminjam mobilmu? Rute kita sangat pas. Aku sekalian membuka peta. Aku mencari alamat apartemen yang dia laporkan. Di hati aku tak bisa menahan tawa dingin. Tidak hanya jalur yang lancar. Sungguh bertolak belakang arah. Rumahku di bagian paling dalam barat kota terletak di bawah jembatan gantung. 1 belokan saja sampai. Namun apartemennya berada di barat kota dekat Jiaojie yang berada di selatan kota. Aku harus turun dari jalan gantung lebih awal.
Di tengah kemacetan lalu lintas pada jam sibuk malam, aku terjebak selama lebih dari 40 menit. Perlu mengitari lebih dari 20 km agar bisa membawanya sampai. Aku menarik sudut bibirku. Hanya ingin langsung menolak dia, namun memeluk kedua tangan secara bersatu. Menggambarkan ekspresi yang tampak sayu. Tolong. Tolong. Kak Strong, bisakah kamu menganggap membantu adikku perempuan saya? Bahkan kalau begitu, saya akan memanggilmu minum teh susu. Di kantor, pandangan rekan kerja lainnya sudah melayang. Mengikuti sedikit rasa cemburu sambil menonton drama. Saya benar-benar tidak ingin merusak diri sendiri. Hari-hari tenang yang sulit didapatkan. Hanya dapat menekan dua huruf keluar dari celah tebing. Baiklah. Pada saat itu, meskipun saya tidak melihat jelas kesenangan yang bersinar sesaat di matanya. Namun, dengan merasakan ujung jari kaki, saya juga tidak tahu apakah gadis ini sedang menahan tawa di hatinya. Saya hanya berharap ini hanyalah masalah sesekali. Sekarang, jika dipikirkan kembali, pada saat itu, saya memang terlalu naif. Sejak hari itu, menuruni kendaraan menjadi kebiasaan tetap bagi Wang Wei. Dia bahkan memanfaatkan lebih banyak. Setiap kali pulang kerja, saya mengemas barang-barang. Hanya membawa tas Chanel-nya. Ting-ting berdiri anggun di samping meja kerja saya. Suara tidak terlalu keras maupun pelan. Cukup sehingga seluruh kantor dapat mendengarnya. Aku baik, ya. Menunggu kamu. Jadi di antara rekan-rekannya terdengar sorakan bergelombang. Aku hanya bisa mengangkat wajah muram, mengambil kunci mobil dan berjalan bersamanya menuju area parkir. Meskipun mobilmu agak tua, tapi tetap cukup lapang. Setelah naik, dia langsung mulai mengomentari sendiri. Aku malas untuk berbicara. Saja ingin segera mengantarkan patung Buddha besar ini. Agar dapat pulang lebih cepat dan minum sake beras buatan sendiri. Kamu bilang kamu tampan sekali. Berbadan juga baik. Apa yang membuatmu mengendarai mobil rusak semacam ini? Dia masih tak gentar. Manajer Zhang dari departemen kami juga sudah beralih ke BMW. Tangan saya yang memegang setir. Secara tidak sadar, tangan itu menjadi tegang. Mobil VW bekas ini adalah saat ibu saya mengandungku. Itu adalah mobil pertama yang dibawa oleh ayah saya kepadanya. Bagi keluarga kami, ini sangat bermakna. Jika bukan untuk merasakan kehidupan biasa. Mobil ini sudah lama menumpuk debu di garasi tersembunyi kami. Preferensi pribadi. Saya menjawab dingin 3 kata. Nada bicara sudah sangat terlihat terasing. Jangan marah saja. Saya hanya merasa kamu pantas lebih baik. Dia kembali memulai nada manja. Oh ya. Hanya beri saya turun di persimpangan depan saja. Saya terkejut. Persimpangan itu masih 2 atau 3 kilometer dari rumahnya. Kamu yakin banget ya? Teman dekatku berada di sana. Tunggu sampai aku makan. Hari ini terima kasih kepada Kak Kiang. Selamat tinggal. Dia membuka sabuk pengaman. Tindakannya cepat. Masuk ke dalam mobil. Dengan sepatu hak tinggi. Cepat hilang di antara kerumunan. Dari cermin spion, aku dengan jelas melihat dia berpaling dan langsung naik ke sebuah mobil Mercedes hitam. Saya menurunkan kepala dan memutar setir tanpa ekspresi. Saya kembali bergabung dengan arus lalu lintas yang padat. Hanya untuk mengantar dia ke tempat makan yang berada di jalur singkat itu. Hari ini saya memutar lebih setengah jam lagi. Kembali ke rumah. Saya menuangkan secangkir sake plum hijau buatan tangan sendiri. Es menabrak satu sama lain di dalam gelas menghasilkan suara yang jelas dan tajam. Saya memegang cangkir minuman itu dengan tatapan. Dengan serius merenung. Mungkin sudah waktunya beralih ke alat transportasi lain. Saya suka mengemudi. Namun saya tidak mau menjadi sopir gratis orang lain. Terutama bila harus menjadi sopir bagi wanita yang sangat licik. Saya membuka ponsel. Di aplikasi jual beli barang bekas setempat, saya mengetik 2 kata. Sepeda menjadi benang terakhir yang mematahkan unta. Terjadi pada suatu hari Jumat. Perusahaan memberitahu saya secara tiba-tiba untuk lembur. Untuk menuntaskan sebuah proyek mendesak.
Saya tidak keberatan. Bagaimanapun juga, pulang ke rumah tetap satu orang dimanapun. Tetap tinggal saja, semuanya sama. Mulai jam 9 bisa diselesaikan dengan mudah. Semua orang mengemas barang-barangnya dengan penuh duka, bersiap pulang. Wang Wei tentu saja tidak terkecuali. Kali lagi tepat waktu berdiri di samping meja kerja saya. Saudara Qiang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita pergi. Saya mengangguk. Mengambil jaket dan berjalan bersama dia ke area parkir. Baru saja membuka kunci pintu mobil. Dia tiba-tiba menariknya. Tunggu sebentar, Qiang Ge. Aku lupa barangku di kantor. Tunggu aku sebentar. Aku naik dan ambil. Aku menatap bayangannya lari pergi. Tarik napas dalam-dalam. Menyembunyikan ketidaksabaran di hatiku. Wah! Di samping mobil, saya mengeluarkan ponsel dan menonton video kebugaran. Berpikir bahwa menunggu dia 10 menit paling lama 15 menit. Itu seharusnya sudah diselamatkan. Namun 10 menit telah berlalu. 20 menit telah berlalu. Setengah jam juga telah berlalu. Tetapi belum melihat bayangannya. Saya meneleponnya. Tidak ada yang menjawab. Sebuah percikan api tanpa nama mendadak menyala. Saya bukan tidak memiliki amarah. Cukup malas untuk berdebat dengan orang lain. Menunggu saya bersabar. Tidak berarti seseorang dapat memanipulasi saya. Aku langsung memutus telepon. Menghidupkan mobil, 1 langkah saja. Pedal gas diaktifkan secara cepat dan bersih keluar dari area parkir. Apapun yang dia sukai. Dia kembali seperti yang dia suka. Bukan lagi urusan saya. Kembali ke rumah. Setelah mandi, berbaring di ranjang. Aku baru saja melihat puluhan pesan WeChat yang dikirim oleh Wang Wei. Nada setiap pesan semakin diarahkan ke Qiang Ge. Kamu di mana? Aku turun, kenapa kau tidak terlihat? Bagaimana kamu bisa meninggalkan saya sendiri di perusahaan? Terlalu berlebihan, kan? Aku memberitahu kau. Jika suatu hal terjadi padaku hari ini, aku tidak akan berhenti bersamamu. Aku tidak membalas satupun pesan. Aku langsung memblokirnya. Tapi keesokan harinya aku mengeluarkannya dari daftar hitam. Aku tahu jelas di hatiku. Selama aku masih mengemudi ke kantor, perkara ini tidak akan pernah berakhir. Dia pasti akan datang mencari masalah suatu saat nanti. Pada Senin pagi aku tidak mengemudi. Aku menumpang mobil yang berharga 200 yuan. Dari tangan seorang mahasiswa yang akan segera lulus, 28 besar melarikan diri. Pelan-pelan bergoyang menuju perusahaan. Mobil ini selain belnya tidak bunyi. Di mana saja berderak. Namun membuatku merasa sangat nyaman. Menyambut angin pagi yang sepau-sepai. Hatiku terasa sangat lega. Itulah kehidupan yang aku inginkan. Menghapus semua urusan sosial. Sial hubungannya dengan rekan-rekannya. Hidupku yang santai. Jangan ada yang mau mengganggu. Ketika saya mendorong mobil itu berderak-derak ke dalam gedung perusahaan. Semua ruang lobi menjadi tenang seketika. Pegawai resepsionis kecil baru saja mengangkat cangkir kopi untuk diminum. Melihat saya dan kendaraan saya. Tangan bergoyang. Kopi panas tersebut tumpah ke seluruh kemeja putihnya yang baru. Dia tidak sempat menyeka bibirnya. Zhang Cheng telah menjadi satu baris O. Mata dia penuh dengan kejutan dan kebingungan. Seolah-olah Zhang meragukan dirinya telah melihat salah. Aku tenang menunduk kepadanya sambil mengangguk. Dengan mendorong mobil, aku langsung berjalan menuju lift dan menunggu lift datang. Citra tampilan yang terproyeksikan dari segala arah. Orang-orang yang ditusuk ribuan jarum kecil terasa agak tidak nyaman. Namun sebagian besar adalah perasaan lega akhirnya bebas. Masuk ke kantor. Hasilnya bahkan langsung terlihat. Pada detik sebelumnya masih dipenuhi suara ketukan keyboard. Kantor dengan suara perbincangan. Ketika saya mendorong mobil masuk, sekejap saja tombol mute ditekan. Semua orang menghentikan tugas yang sedang dipegang. Mata alien menatapku. Ekspresi itu sungguh menarik. Saya mengabaikan semua pandangan. Memarkir mobil di sudut dan berjalan ke tempat kerja saya.
Menyalakan komputernya, terdengar bunyi klik. Suara tawa yang tak terkendali. Memecahkan keheningan. Itu Wang Wei. Dia memeluk lengan dan menapak sepatu hak tinggi. Dengan langkah, dadada, ia datang di depanku. Melihatku dari atas, dia memandangku. Matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Apa maksudmu? Bangkrut. Suaranya tidak keras. Tapi di kantor yang tenang, setiap kata terdengar jelas. Tidak punya uang beli bensin lagi, ya? Sepeda ini pasti berusia 20 tahun, kan? Dia yang lolos dari stasiun barang bekas mengeluarkan dua suara tutup. Sikapnya penuh rasa meremehkan dan tidak disembunyikan. Sekeliling terdengar beberapa suara ketakutan yang tertekan. Saya mengangkat kelopak mata dan menatapnya sebentar. Menanggapi panggilan negara. Di dalam nada bicara, Wang Wei menggelengkan mata. Suara dia naik 8 oktav. Buat apa pura-pura? Kalau gak punya duit, memang gak ada. Harus mencari begitu banyak alasan. Kalau gak bisa naik mobil, langsung bilang. Membuatnya tampak seolah ada yang suka memproduksi dirimu yang biasa-biasa saja. Saya katakan padamu. Kedepan jangan bilang saya mengenalmu. Bekerja sama dengan orang seperti kamu yang miskin dan licik. Saya sudah merasa malu. Setelah ia selesai bicara, dia memutar pinggangnya dan kembali ke tempat duduknya. Di dalam kantor, suara bisikan satu persatu terdengar berulang-ulang. Aku hanya bilang, bagaimana seorang pria dewasa membuka usaha kecil bisa punya masa depan? Wang Wei juga sungguh begitu. Sebelumnya dia masih memanggilku setiap hari. Sekarang perubahan sikapnya lebih cepat daripada membuka buku. Bukan sekadar memalingkan muka. Itulah yang disebut menyadari realitas. Siapa yang mau terlibat dengan seorang pria yang bahkan tidak bisa memandu mobil? Aku mengenakan headphone dan memisahkan semua bisikan sembarangan itu di luar. Memandang logo Kihang Technology di layar komputer. Di hatiku, aku tidak dapat menahan diri untuk tertawa. Perusahaan ini mencakup seluruh gedung kantor. Semua itu adalah industri keluarga kami. Manajer Zhang yang beralih ke BMW, seperti yang diceritakan oleh Wang Wei. Pada bulan lalu ia masih hadir di pesta ulang tahun ayahku. Yang memegang gelas anggur dengan sombong. Semoga saya berhasil dalam karir saya. Sekarang sudah baik. Rekan kerjanya bahkan memanggil saya miskin hanya karena saya naik sepeda. Hidup ini benar-benar semakin menarik. Saya bahkan tidak marah. Sebaliknya, saya menganggap perjalanan hidup ini. Namun malah menemukan kegembiraan yang tidak terduga. Bersepeda pergi dan pulang lebih menyenangkan daripada yang saya bayangkan. Saya tidak perlu lagi menahan kemacetan jam sibuk malam. Tidak perlu repot-repot mencari tempat parkir. Tak perlu lagi menghadapi wajah palsu Wang Wei. Dia sekarang melihatku di kantor. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang kotor. Mengitari sambil berjalan mundur. Sesuai keinginan saya. Rute bersepeda saya penuh cahaya dan bayangan. Tidak lagi menempuh jalan utama yang cepat. Melainkan memilih jalur kecil berbintik pohon yang melewati kota tua. Di kedua sisi terdapat pohon-pohon tinggi. Sinar matahari menembus sela daun dan bersinarlah ke bawah. Membentuk bayangan cahaya lembut di tanah. Di hatiku terasa aroma rumput hijau dan tanah. Membuat suasana hati menjadi sangat nyaman. Di jalan ini saja, aku menemukan sebuah toko harta karun. Itu adalah sebuah kedai pencuci mulut kecil. Tampilan pintunya berwarna putih lembut. Di atas jendela dipajang banyak bunga segar yang bermekaran. Berdiri di bawah nama Yochu Sweet. Nama tersebut cukup elegan. Aku menghentikan mobil. Roh hantu masuk begitu saja. Toko itu sangat tenang. Hanya ada satu gadis yang mengenakan seragam koki putih. Sedang sibuk di belakang bar menatap saya. Tubuhnya ramping dengan rambut panjang. Mengikat rambutnya dengan pita sederhana yang diletakkan di bagian belakang kepala. Menampilkan leher indah dan putih. Udara terisi aroma krim manis dan roti panggang. Aku, yang biasanya tidak suka makanan penutup justru tak sengaja menelan air liur. Selamat datang. Gadis itu membelok. Melihat senyum lembut muncul di wajahku. Pada saat itu, saya hanya merasakan pandangan menjadi lebih cerah.
Tiba-tiba seluruh toko kecil tersebut bersinar. Dia memang tampan. Namun bukan gaya Wang Wei yang menonjol lewat makeup pekat. Namun lebih seperti kehangatan bersih yang muncul dari tulang belulangnya. Melihatnya membuat hati terasa nyaman. Matanya seolah memegang sebuah mata air bersih. Saat dia tertawa, di wajahnya masih terlihat lekukan dahi kecil yang lembut. Sangat menyenangkan. Boleh tanya, apa yang Anda butuhkan? Suara dia juga terdengar sangat bagus. Air jernih di lembah gunung mengalir riuh. Saya menatap berbagai macam kue manis yang indah di dalam lemari kaca. Tiba-tiba saya mengalami kesulitan memilih. Biasanya sudah terbiasa dengan makanan berat dan daging besar. Sebenarnya saya belum pernah terlalu mengenal ini. Apa ada rasa di sini? Saya agak malu bertanya. Ini pertama kalinya datang. Dia tertawa dan bertanya. Tanda di matanya mencerminkan sedikit saja. Baik. Maka saya sarankan kamu mencoba minuman, darah pertama, kami. Itu adalah hidangan andalan kami. Baik. Semua orang di sini menyukainya. Baik. Jadi saya akan cari tempat duduk yang dekat dan cepat. Cepat. Sebuah piring putih kecil. Menjelajah piring. Di dalam piring ada sebuah kue mousse kecil yang cantik. Seluruhnya putih salju. Terdapat beberapa butiran rasa segar di atasnya. Buah-buahan yang tumbuh di ladang kami begitu memikat mata. Silakan dinikmati dengan santai. Saya mengambil sendok kecil dan mengangkat. Memasukkan satu potongan ke dalam mulut. Seberkas dingin yang lembut. Bersama aroma susu lembut dan rasa lemon segar. Segera meleleh di mulut. Manis namun tidak berminyak. Langsung meleleh saat masuk ke dalam mulut. Sedapnya membuat mata saya tak bisa menahan senyum. Saya yang biasanya suka dengan dessert ternyata terpesona oleh sepotong kue kecil itu. Saya mengangkat kepala. Melihat gadis bernama Xiao Cucu berdiri di belakang bar. Mengerjakan dekorasi kue baru dengan fokus. Sinar matahari sore menembus jendela dan menyinari tubuhnya. Memberinya lapisan cahaya lembut. Pemandangan waktu yang hancur namun tenang. Membuat hati terinspirasi. Saya tiba-tiba merasa mengendarai sepeda ke kantor adalah keputusan tepat yang telah saya lakukan tahun ini. Sejak hari itu, telah menjadi titik penandatanganan tetap setelah jam kerja. Saya akan mengendarai saya perlahan-lahan berputar di dalam toko. Duduk di tempat dekat jendela. Sambil menikmati hidangan lezat. Sambil melihat Shen Youchu sedang sibuk membuat gambar efek mata besar. Semua rasa saya terasa seperti nenek. Membuatku semakin puas. Dia tampaknya sudah terbiasa dengan keberadaanku. Setiap kali aku masuk melalui pintu, dia selalu menatapku dengan senyum hangat. Hari ini tetap seperti biasanya? Tidak. Coba nikmati angin musim panas hari ini. Kami melanjutkan percakapan singkat namun penuh kesepahaman. Tanpa formalitas tambahan. Namun terasa sangat nyaman. Saat berbincang santai, saya menyadari toko ini dikelola olehnya sendiri. Dari pengembangan kue manis, pembuatan hingga penjualan. Semua dikerjakan olehnya sendiri. Dia satu orang yang menopang seluruh toko kecil tersebut. Bukankah ia merasa lelah? Saya menatap bayang-bayang kesibukannya. Tak bisa menahan diri untuk bertanya. Melakukan apa yang disukainya. Bagaimana mungkin lelah? Dia sambil mengelap meja. Sambil tertawa dan menjawab dengan cepat. Selain itu, ketika melihat tamu-tamu menikmati kue yang saya buat, dia menampilkan ekspresi bahagia. Saya merasa sangat puas. Dia berkata, ketika mengucapinya, mata bersinar. Itulah jenis cinta yang mendalam terhadap hidup dan mimpi. Cahaya yang begitu penuh kasih sayang tanpa batas. Saya baru memulai bisnis keluarga beberapa tahun yang lalu. Di mata saya ketika semangat meluap, saya pernah mengamatinya. Kemudian cahaya itu perlahan-lahan hilang karena laporan abu-abu yang tak berujung dan acara-acara sosial. Dan kamu, tampaknya datang di sini setiap hari tepat waktu untuk memberi kabar. Dia menyelesaikan meja dan duduk di depanku, sambil setengah bercanda bertanya. Karena kue yang kamu buat enak. Aku jujur saja.
Hanya karena telur berkedip saja. Dia miringkan kepalanya dan melihatku memutar mata licik. Di bawah matamu. Dengan sedikit harapan yang sulit terdeteksi. Jantungku tak sengaja melewatkan 1 detak. Melihat matanya yang bersih dan buah pir lucu di bibirnya, aku tiba-tiba mengucapkan 1 kalimat. Juga karena orang yang membuat kue terlihat menggoda. Setelah berkata, aku menyesal. Aku 1 metode pembunuhan yang dihapus. Orang yang tegas. Bagaimana ia bisa mengucapkan kata-kata begitu dangkal? Wajah Shen Youchu langsung berwarna merah. Seperti apel yang sudah matang. Dia menundukkan kepala. Dia berbisik dengan bahasa licin. Kemudian dia menyembunyikan diri di balik bar, telinganya merah hampir berdarah. Aku menatap telinganya yang memerah. Tidak bisa menahan tawa. Ternyata dalam kehidupan yang santai, selain makanan lezat dan minuman beraroma, masih bisa bertemu dengan pemandangan yang begitu menggemaskan. Hubungan saya dengan Shen Youchu mengalami loncatan yang signifikan akibat sebuah insiden tak terduga. Pada hari itu, toko baru saja menerima 1 kantong bahan baking. Beberapa kantong besar tepung dan gula. Setiap kantong berisi 50 jin. Pengemudi pengiriman berat meletakkan barang di depan pintu lalu pergi. Shen Youchu, seorang gadis, sungguh tidak bisa memindahkan apapun. Ketika saya datang ke toko, saya melihatnya berusaha dengan seluruh tenaga. Mencoba menarik 1 kantong tepung masuk ke dalam toko. Ternyata kaki saya terpeleset. Secara keseluruhan terlihat seakan-akan jatuh. Hatiku tegang. Aku melangkah cepat ke depannya. Dari belakang aku dengan stabil menahan pinggulnya. Tubuhnya sangat lembut. Melalui pakaian tipis, aku bisa merasakan jelas kehalusan pinggulnya serta denyut jantung hangat yang lewat melalui kulitnya. Segera menjadi kacau ritme. Hati-hati. Aku menopangnya. Berhenti berdiri, suaranya agak serak. Terima kasih, terima kasih. Dia masih terguncang. Pipinya merah muda. Matanya penuh kebingungan. Saya datang. Aku melepaskannya. Berjalan ke pintu. Menunduk. 1 tangan saja, saya mengangkat sebuah kantong tepung seberat 50 jin. Tanpa kesulitan, saya membawanya ke ruang penyimpanan. Kemudian kedua dan ketiga kantong hanya terdengar kurang lebih 2 menit. Beberapa kantong besar bahan di pintu masuk saya susun rapi di luar. Zongma diletakkan di ruang penyimpanan. Olahraga tahunan tidak hanya untuk melatih otot perut 8 saja. Garis perut manusia bukan sekadar hiasan. Berat ini bagi saya tidak berbeda dengan mengangkat tas kerja. Saya menepuk debu di tangan. Keluar dari ruang penyimpanan. Sambil mengangkat kepala langsung bertemu. Mata Shen Youchu penuh kejutan dan kekaguman. Tenaga kamu sangat besar. Ia berbicara dengan gugup. Matanya penuh keheranannya. Saya tiba-tiba semangat. Bicara tentang bagian bawah kaos T. Mengusap keringat di dahi. Garis otot perut yang terlatih selama bertahun-tahun terlihat samar di bawah pakaian. Matanya langsung terfokus seketika. Wajahnya juga menjadi lebih merah. Matanya menghindar. Tidak berani melihatku. Biasanya berolahraga. Aku sedikit tidak natural menurunkan bajunya. Menyembunyikan kebanggaan kecil di dalam hati. Sangat hebat. Kamu benar-benar menjadi pahlawanku. Dia mengagumi dengan tulus. Matanya berkilau. Untuk mengucapkan terima kasih kepada saya. Pada hari itu, dia benar-benar mengajak saya makan. Dia menutup pintu toko. Dia melepas pakaian koki. Dia memakai gaun putih. Tanpa seragam kerja yang menyamarkan. Saya baru sadar tubuhnya ternyata begitu cantik, ramping, anggun, dan memiliki lengkungan yang indah. Kami pergi ke sebuah restoran pribadi yang sangat bergaya. Saat makan, dia mengetahui bahwa dia adalah seorang ibu tunggal. Dibesarkan dengan dicintai oleh keluarga sejak kecil hingga dewasa. Ia benar-benar anak mama sejati. Namun dia tidak menyukai keluarganya. Jalan yang disusun untuknya, berpegang pada keinginannya sendiri membuka toko kue manis. Mewujudkan impiannya. Ayah dan ibu saya awalnya juga menolak.
Namun ia tidak dapat menolak saya. Kemudian ikut pergi bersamaku. Dia tersenyum dan berkata. Matanya penuh kebahagiaan. Sekarang, pelanggan paling setia saya datang beberapa kali seminggu. Aku menatap kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Di dalam hati aku merasa iri. Meskipun keluarga ini juga makmur. Dia hidup begitu nyata dan bahagia. Sementara aku harus melarikan diri untuk mendapatkan ketenangan sejenak. Bagaimana denganmu? Apa yang dilakukan keluarga kamu? Dia bertanya kepada saya dengan rasa penasaran. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu yang murni. Saya berasal dari keluarga biasa. Seorang pekerja kantoran biasa. Saya berbohong. Saya tidak ingin menggunakan kemuliaan keluarga saya untuk merusak kebahagiaan murni di antara kita. Di depannya, saya hanya ingin menjadi dinding ucapan biasa. Bukan sang pangeran dari grup Yuhang. Dia lapar. Sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya. Namun dia diam-diam menambahkan potongan daging panggang merah kesukaanku ke mangkuku. Maka lebih banyak, kau sudah bekerja keras hari ini. Melihat potongan daging panggang merah mengkilap di mangkuku. Hatiku tak dapat dijelaskan hangat sejak lama. Kecuali keluargaku. Tak pernah ada orang lain. Sehingga tidak pernah seseorang menambah sayur bagi saya dengan begitu cermat. Apakah kamu khawatir apakah aku lelah? Pada saat itu, aku memiliki pikiran yang kuat. Dia ingin melindungi diri sendiri. Kekuatan murni ini juga ingin memilikikannya. Sejak kejadian pindah tepung, hubungan antara aku dan Shen Youchu menjadi lebih ambigu yang sulit diungkapkan. Dia akan sengaja menyimpan sepotong kue snowy yang paling aku sukai untukku. Kadang-kadang ia juga diam-diam menyiapkan segelas susu hangat untukku. Aku pun akan saat dia tidak dapat mengurus semuanya. Sikap proaktif membantu dia membersihkan rumah. Menjadi kasir sementara. Bahkan ketika ia mengembangkan produk baru. Sukarela menjadi tikus percobaan bagi dia. Baik makanan yang sukses maupun masakan gelap yang gagal pun kami terima semua. Tetangga sekitar dan pelanggan lama mulai bercanda tentang kami. Setiap kali seseorang mengatakan, Xiao Shen. Apakah dia pacarmu? Jongga, kamu sungguh bersemangat. Si Yuncu biasanya menatapku dengan mata marah sambil mengerutkan hidung. Kemudian dia menjelaskan pelan. Bukan begitu. Dia adalah teman. Sementara aku hanya tersenyum tanpa mengakui. Namun juga tidak menolak bahwa aku menikmati perasaan dipahami salah orang tersebut. Aku menikmati suasana yang rumit antara kami. Suatu hari, aku sedang membantunya memperbaiki oven yang tidak terhubung dengan baik. Dia berjongkok di sampingku. Memandang tangan saya tanpa menggerakkan matanya. Tanganmu memang cantik. Dia tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Suara lembutnya. Sendi tangan saya jelas terlihat. Jari-jari saya panjang dan ramping. Karena rutin berolahraga selama bertahun-tahun. Di telapak tangan masih ada urat-urat biru yang tipis. Saat saya memperbaiki rangkaian, saya mengatakan agak malu-malu. Benarkah? HM? Dia mengangguk. Kemudian dia meraih jari tipisnya. Dengan hati-hati menepuk-nepuk telapak tanganku. Seolah sedang mencoba apa? Bagaimana rasanya menyentuh otot perutmu? Dia bertanya lagi. Suara kecil seperti nyamuk. Walau pipinya merah hampir menetes darah. Saya tiba-tiba memutar kepala saya melihatnya, ia terlihat terkejut. Seperti kelinci kecil yang terkejut. Matanya menghindar. Tidak berani menatap pipiku, seketika berubah menjadi merah pekat. Melihat dia dengan sikapnya yang masih pemula namun senang berbincang. Di hatiku terasa gatal sekali. Aku menurunkan alat di tangan. Mengusap tanganku. Kemudian memegangnya. Tangan itu yang belum sempat menarik kembali, langsung menekan perutku. Melalui lapisan tipis kaos teh. Dia bisa merasakan dengan jelas kontur keras perutku dan suhu panasnya. Tangannya menjadi kaku. Seluruh tubuhnya juga menjadi kaku. Mata ia menatap bulat-bulat. Penuh terkejut. Aku menunduk dan mendekati telinganya dengan suara yang hanya kita berdua dapat dengar.
Dengan suara pelan berkata, itulah perasaan itu. Dapat menyentuh berapa lama saja. Hanya memberimu satu garis hak asasi manusia. Kata-kataku baru saja usai. Wajahnya merona seketika. Merah sampai bisa meneteskan darah. Dia menarik tangannya dengan mendadak. Melompat dari lantai. Dia berbicara ragu-ragu. Aku pergi lihat kueku. Kemudian ia lari tanpa memalingkan kepalanya. Keduanya, akar telinganya semuanya berwarna merah. Aku memandangi tulang belakangnya yang lari terburu-buru. Menundukkan kepala, aku melihat denyut jantungku yang masih stabil dan satu tempat yang sudah mulai tidak stabil. Tak bisa menahan diri, aku tertawa pelan. Kelinci putih kecil ini sangat lucu. Lucunya membuatku yang hanya ingin bersantai tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Di antara keduanya hanya ada satu peluang untuk menembus kertas jendela. Dan peluang itu segera datang. Perusahaan baru-baru ini menerima sebuah proyek besar yang cocok untuk bekerja sama dengan perusahaan barang mewah asal Prancis. Seluruh perusahaan bersiap dengan ketat. Sangat sibuk sehingga orang berdiri terbalik. Wang Wei sebagai tulang punggung departemen operasional. Secara alami juga sangat sibuk hingga langkahnya menyentuh tanah. Namun dia tetap sibuk. Dia juga tidak lupa memamerkan di ruang kopi kepada rekan-rekannya. Ah! Tas ini sebenarnya saya dapat dari seseorang yang berhasil membelinya di Prancis dengan susah payah. Menghabiskan gaji 3 bulan saya. Dia membawa tas baru. Menampilkan dengan bangga. Wah! Kamu memang bersedia. Rekan di sebelah setuju. Ada apa dengan perempuan ini? Cukup harus lebih baik pada diri sendiri. Berbeda dengan beberapa orang yang tidak mampu membeli mobil. Hidupnya memang cukup gagal. Dia melirikku sekilas. Nada bicara dipenuhi rasa meremehkan. Saya sedang mengisi air. Tak mau peduli padanya. Berurusan dengan orang seperti ini. Hanya sekadar pemborosan waktu. Ngomong-ngomong, saya dengar perusahaan Prancis yang bekerja sama dengan kita kali ini bernama HL dan sangat keren. Jika dapat menarik perhatian direktur mereka untuk berpindah pekerjaan, maka itu akan membawa saya langsung ke puncak. Rekan kerja lainnya tersenyum penuh harap dan berkata, gerakan saya mengambil air. HL berhenti sebentar. Bukankah ini merek yang diakuisisi sepenuhnya oleh keluarga kami tahun lalu? Untuk memperingati cinta orang tua saya. Secara khusus mengambil inisial nama keluarga ayah saya, He Jiangwo, dan ibu saya, Li Yuehua. Hal ini diurus dengan sangat sembunyi-sembunyi. Kecuali beberapa orang di tingkat tertinggi perusahaan. Dunia luar tidak pernah tahu bahwa HL sudah diakuisisi oleh Yanhang Group. Mengapa kau berperilaku seperti itu? Air sudah meluap keluar. Suaranya Wang Wei yang tidak sabar memecah pikiranku. Saya menutup keran air. Memegang cangkir. Berjalan lewat di sampingnya dengan wajah kosong. Dia melihat cangkir yang saya pegang, yang mencetak logo Raichu Sweet. Menyeringai terbahak satu kali. Masih ada satu kue rusak dari Raichu Sweet. Apa ada apa-apa yang bagus? Aku menganjurkanmu tetap lebih realistis. Temukan pacar yang kaya. Agar kamu tidak harus berjuang 20 tahun lagi. Jika tidak, kamu hanya akan terus seperti itu sepanjang hidupmu. Aku menghentikan langkahku. Aku menoleh dan melihatnya sekali. Matanya dingin. Ini bukan urusanmu, jadi jangan khawatir. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dia menunjukkan ekspresi yang penuh tekad. Lihatlah apakah kamu membutuhkan mobil sekarang atau tidak. Apakah kamu membutuhkan rumah atau tidak. Siapa wanita yang benar-benar setia menemanimu? Jadi hanya mengelabui gadis kecil yang belum pernah melihat dunia. Potretnya terasa seperti satu jarum menusuk di hatiku, sangat tidak nyaman. Shen Youchu dalam hatiku adalah keberadaan yang paling indah di dunia. Tidak boleh dinodai oleh siapapun. Saya tidak berbicara lagi. Berbalik dan pergi saja. Bicara lebih banyak dengan orang seperti ini. Satu kata. Merupakan pemborosan hidup saya. Kembali ke tempat duduk. Saya mengeluarkan ponsel untuk memberitahu. Yaitu CEO di atas nama Yunhang Group. Tuan Yo mengirim pesan.
Tuan Ting, tolong cari siapa pemimpin proyek kerjasama antara dan HR? Tidak lebih dari 1 menit. Balasan Tuan Yao segera datang. Tuan muda. Proyek ini dikelola oleh Gu Qingyu dari Story Group. Dia adalah kepala utama HR Asia Pasifik. Gu Qingyu melihat nama ini. Saya menekan dahi saya karena sakit kepala. Sungguh tidak dapat hilang, ya. Gu Qingyu, putri kaya dari Story Group. Ia juga merupakan tunangan saya yang belum pernah bertemu. Keluarga kami saling kenal sejak lama. Kakek saya dan kakeknya pernah menahan senjata bersama dulu. Maka mereka mengatur pernikahan kami sejak kecil. Saya selalu meremehkannya. Sudah era apa sekarang? Masih melakukan urusan perjodohan anak kecil. Setelah saya kembali dari luar negeri, ayahku sudah beberapa kali mengajak saya bertemu dengannya. Untuk membangun hubungan emosional. Saya sangat jengkel. Jadi saya langsung pindah dari rumah. Memulai rencana besar saya untuk tidak berusaha lagi. Tak sangka, walaupun bolak-balik menghindar, tetap tak dapat terlepas. Dengar-dengar, Gu Qingyu ini adalah workaholic standar. Di dunia bisnis, wanita terkenal dengan pesona, es batu. Dengan usia muda, ia sudah menjabat sebagai wakil presiden grup Story. Kemudian dipindahkan untuk mengurus bisnis HR. Ia memang sosok yang keras. Aku sedang berpikir pintu kantor terbuka. Manajer departemen masuk dengan wajah serius. Semua orang dengar pekerjaan di tangan. Baru saja menerima pemberitahuan. HR Kepala Pimpinan Wilayah Asia Pasifik. Bapak gua akan segera datang ke perusahaan kami untuk menginspeksi proyek. Kemajuan. Semua orang bangkit semangat. Siapapun yang melakukan kesalahan. Jangan sangka saya tak sopan. Di kantor, tiba-tiba semua orang berputar-putar. Rekan-rekan wanita sibuk memperbaiki makeup. Rekan-rekan pria sibuk merapikan penampilan. Semua ingin meninggalkan kesan baik di hadapan orang penting ini. Paling hebat juga terasa berlebihan. Secara langsung mengambil seluruh set makeup dari tas Chanel-nya. Di tempat itu dia mulai menggambar alis dan mata. Ah! Bapak Gu. Namun idola saya sangat cantik dan memiliki kemampuan. Aku berharap dapat menjadi separuh kehebatannya. Dikabarkan masih lajang. Bagaimana dengan wanita cantik dan kaya sejati? Apakah kalian pikir dia akan memperhatikan kita di sebelah kantor kami? Saya memakai earphone dan terus menonton kodenya. Ya, ya. Semua terasa seperti omong kosong. Bagi saya, Gu Qingyu hanyalah seorang orang asing yang tidak terlalu berhubungan dengan saya, kan? Sepertinya sudah berlalu sekitar 10 menit. Di pintu kantor terdengar derau yang mengguncang. Saya tahu dia datang. Tapi saya bahkan malas mengangkat kepala. Suara sepatu hak tinggi memukul lantai dari jauh mendekat. Terakhir berhenti di samping meja kerja saya. Aroma parfum yang dingin menyusup ke dalam tubuh saya. Menyinggung sedikit rasa jarak antar karakter hidup. Ini memang lingkungan kantor tim kalian terlalu longgar, kan? Seorang gadis dingin dengan sedikit sentuhan kelembutan terdengar. Kepala Gu bilang bahwa kita akan segera memperbaiki. Suara manajer Zhang mengandung pujian dan ketegangan. Siapa orang yang memakai headset? Mendengarkan musik pada waktu kerja. Itulah sikap kerja kalian di Qihang Technology. Poin kritik Gu Qingyu langsung diarahkan padaku. Saya dapat merasakan semua pandangan di kantor berfokus pada saya. Aku perlahan melepas earphone. Mengangkat kepalaku. Kemudian aku melihat Gu Qingyu. Ia memakai setelan jas hitam yang terpotong rapi dengan rok. Rambut panjangnya begitu teratur. Tanah berada di belakang kepalaku. Makeupnya begitu indah. Pandangan mata dia tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang tidak boleh diabaikan oleh orang asing. Sesungguhnya dia memang seorang wanita cantik. Namun ia juga seorang wanita bersifat gunung es. Ketika dia melihat wajahku dengan jelas. Pada wajah gunung es yang tidak pernah berubah tersebut, muncul sekilas retakan pertama kali. Kacatanya tiba-tiba mengecil. Matanya penuh kejutan. Keheranan Gu Qingyu hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Dia cepat saja memulihkan ekspresinya yang dingin seperti es.
Namun di kedalaman pandangannya muncul sedikit emosi kompleks yang tidak bisa kupahami. "Siapa namamu?" Dia bertanya kepadaku. Suaranya tetap dingin. Namun bila mendengarkan lebih seksama dapat terdengar getaran halus yang sulit disadarkan. "Kekiang," saya menjawab dengan nada lembut. Nada bicara tenang. Dia mengunyah nama itu. Tatapan matanya berkelip sejenak. "Mengapa kamu bekerja di sini?" Saya singkat dan padat. Tak mau menjelaskannya lebih banyak. Jawabanku membuatnya tersedak sejenak. Manajer Zhang yang berada di belakangnya segera menghampirinya. Menjelaskan dengan ekspresi cemas. "Bapak Gu, ini adalah karyawan produksi dan administrasi baru yang bergabung dengan departemen kami. Berpikiran agak lemah. Jangan bersikap seperti biasa padanya." Kemudian dia memandangnya dengan tajam. Menurunkan suaranya. Memberi peringatan kepadaku. Belum segera meminta maaf kepada. Saya tidak memberi perhatian padanya. Aku melihat menarik sudut mulutnya. Jika tidak ada hal lain, aku akan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kita tidak dapat menunda jadwal proyek perusahaan Anda. Betul? Aku sengaja menekankan ketiga karakter. Lihat apa reaksinya. Wajah Gu Qingyue menjadi pucat sejenak. Dia menatapku dengan dalam. Tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan menuju ke ruang rapat. Sebuah pertemuan yang palsu dan panjang pun dimulai. Duduk di kamar mandi utama. Auranya benar-benar dingin. Mengevaluasi rencana yang dibuat oleh departemen kami sehingga dianggap tak berharga. Hal semacam ini juga berani memaparkannya padaku. Apakah otak kalian terjepit pintu? Teknologi Qihang memang pada tingkat seperti ini. Seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Semua orang tidak bisa mengangkat kepala karena dia memarahinya. Hanya saya yang bersandar di kursi dan hampir tertidur. Poin sulit dari proyek-proyek kerahasiaan bisnis ini. Menurut pendapatku. Sama seperti anak kecil bermain rumah, ini terlalu polos. Asalkan saya menelepon tim terbaik di dalam 10 menit, mereka dapat menghasilkan 100 solusi yang lebih sempurna daripada ini. Tapi saya tidak bisa, saya hanya ingin bersantai. Saat rapat sedang berlangsung, telepon seluler saya bergetar sekali. Itu pesan yang dikirim oleh. Saya membuat favoritmu hari ini. Dan saya sisakan 1 potong untukmu. Selesai kerja? Jangan lupa datang untuk ambil ya. Melihat emotikon yang lucu itu. Sudut bibirku tak sadar mengangkat. Semua kegelisahan dan rasa tidak berdaya hilang seketika. "Baik." Saya menjawab satu kata. Senyummu saya tepat disaksikan oleh Gu Qingyue yang sedang dilatih. Wajahnya segera menggelap. Hi Qiang menuliskan namaku. "Kamu sedang tertawa apa? Apakah menurutmu apa yang saya katakan tadi sangat lucu?" Semua mata kembali terfokus pada saya. Wang Wei malah memandangku dengan senang melihat nasib buruk orang lain. Menunggu untuk melihat bagaimana saya akan diurus oleh Gu Qingyue. Saya menaruh ponsel dan berdiri perlahan-lahan. Tidak. Aku hanya mengingat beberapa hal yang membuat saya senang. Gu Qingyue tertawa dingin. Proyek perusahaan sudah sangat mendesak. Kamu masih bersemangat memikirkan sesuatu yang membuatmu senang. Tampaknya kamu tidak peduli sama sekali terhadap pekerjaan ini. Saya sarankan, seperti orang yang tidak memiliki rasa hormat terhadap kolektif. Pegawai dengan sikap kerja yang longgar sebaiknya segera memecat Wang Wei. Siapa yang pertama kali melompat keluar dan setuju? Pengurus Gu bilang benar. Hi Qiang biasanya di perusahaan hanya malas-malas. Menghabiskan waktu luang di kantor. Dan karena tidak memiliki uang untuk membuka mobil, dia naik sepeda rusak ke tempat kerja. Berpengaruh serius terhadap citra perusahaan kami. Orang seperti ini seharusnya sudah dipecat sejak lama. Manajer Zhang juga segera mengangguk dengan sikap rendah hati. Ya, kata Direktur Gu. Saya akan segera mengurus prosedur pemecatannya. Saya menatap sekelompok badut licik ini. Menganggapnya sekaligus lucu dan membosankan. Saat itulah, pintu ruang rapat tiba-tiba dibuka dari luar. Orang yang masuk adalah CEO dari grup Yaoshu Yanhang.
tangan kiri dan kanan yang paling dipercaya ayahku. Juga merupakan orang tua yang mengawasi pertumbuhan saya. Dia memakai setelan jas khusus yang rapi hari ini. Rambutnya diatur dengan teliti. Meskipun sudah berusia lebih dari 50. Namun semangatnya tak tergoyahkan. Aura kekuatannya begitu kuat sehingga orang tidak mau menatap langsung. Begitu dia muncul, semua udara di ruang rapat seolah-olah membeku. Flattery pada wajah manajer Zhang tiba-tiba berubah menjadi Jin Kong. Kenapa Anda datang? Tuan Yao di dalam grup memiliki posisi yang lebih mengagumkan daripada ayah saya. Satu kalimat dapat menentukan nasib hidup atau mati perusahaan kecil seperti Qihang Technology. Gu Qingyue juga terkejut. Dia jelas tidak menyangka akan bertemu Tuan Yao di sini. Ia segera berdiri. Merapikan bajunya sedikit. Membuat senyum sopan di wajahnya. Pak Yao. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Panggilannya membuat semua orang di kantor menarik napas dingin. Bisa memanggil Tuan Yao sebagai Pak Yao. Latar belakang ketua Gu memang terlalu dalam, ya. Pandangan Wang Wei menatap Gu Qingyue menjadi lebih penuh pengaguman dan kegilaan. Namun Pak Yao hanya mengeluskan Gu Qingyue dengan santai. Tidak memanggil satupun salam sekaligus. Pandangannya yang tajam menelusuri ruang rapat dalam satu gerak. Kemudian di depan semua orang yang terkejut. Dengan tatapan tak terduga dan takut. Dia berjalan langsung mendekati saya. Dia berhenti di depan saya. Kemudian ia melakukan gerakan yang membuat semua mata orang hampir terlepas. Ia membungkuk dengan hormat kepada saya. Tuan muda. Mengapa Anda di sini? Suara beliau menyertakan sedikit kegelisahan dan kepedulian yang sulit terdeteksi. Jika Anda ingin merasakan kehidupan, cukup beritahu saya. Mengapa harus datang ke tempat kecil seperti ini dan merasa tersinggung? Jika Tuan cukup, tak dapat tanpa mengupas kulitku. Seluruh ruang rapat tenang sampai seakan mati, suara-suara terdengar. Semua orang membeku. Mulut manajer Zhang. Zhang mampu menumpahkan keringat dingin seukuran telur. Berbaring mengikuti garis dahi ke bawah. Kegembiraan atas penderitaan pada wajah Wang Wei seketika menjadi beku. Kemudian perlahan-lahan, ketakutan dan keheranan mengganti warna wajah putihnya seperti selembar kertas. Dan Gu Qingyue. Wajah gunung esnya yang selalu tenang akhirnya hancur sepenuhnya. Dia menatapku dengan tekun. Kemudian menatap Pak, yang penuh penghormatan kepadaku. Matanya dipenuhi kejutan revolusioner dan kebingungan. Seolah pandangan dunia yang ia bangun selama lebih dari 2 dekade runtuh pada saat itu. Saya menatap ekspresi mereka yang penuh warna. Di dalam hati saya menghela napas, menyesali hidup santainya. Hari ini tampaknya sudah benar-benar berakhir. Saya memijat-mijat tembok kepalaku yang sakit. Dengan rasa tidak berdaya, saya berkata kepada Pak Yao. Pak Yao, kenapa kau datang? Tuan muda. Aku tidak akan datang lagi. Anda semua akan dihina sampai mati oleh sekumpulan makhluk tanpa otak. Pak Yao terlihat tak tersentuh. Kemudian tiba-tiba berbalik. Tegang menatap lurus pada Dan. Itu berarti kalian akan memecat pangeran muda keluarga kami. Suara dia tidak keras. Tapi seperti pisau dingin yang menggores setiap hati. Bergetar, kakaknya melemah lalu jatuh langsung di tanah. Penjelasan yang tidak teratur. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia adalah pangeran muda. Keringat dingin merendam sepenuhnya bajunya. Wang Wei bahkan terkejut hingga seluruh tubuhnya bergetar. Bibirnya bergetar. Tidak dapat mengucapkan satu kata pun. Tatapannya menatapku. Penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia tampaknya mencoba memecahkan otaknya. Ia juga tidak bisa mengerti. Ia selalu meremehkan orang miskin yang terus-menerus dihina. Bagaimana ia bisa berubah menjadi grup jarak jauh, yang bahkan impian saya ingin menapainya? Pangeran tidak tahu. Uncleo menggelak dingin. Jika tidak tahu, apa boleh begitu saja menindas seorang karyawan biasa tanpa dasar? Qihang Teknologi memang mengelola perusahaan dengan cara ini. Aku salah. Uncleo, saya benar-benar salah. Manajer Zhang kemudian turun, membungkuk, dan memohon maaf.
Saya malas melihat penampilan buruk mereka. Mengambil ponsel di meja dan pergi ke sisi. Saya menghubungi nomor ayahku. Bajingan, kamu masih bisa meneleponku. Jika kamu tidak muncul lagi, aku akan memanggil polisi. Di sisi lain panggilan itu terdengar kemarahan ayahku yang sangat kuat. Aku baik-baik saja. Di sini menangani beberapa urusan kecil. Aku mengatakannya secara ringan. Hal kecil. Tuan Yo sudah memberitahu saya. Orang-orang menuding hidungmu dan memarahi kamu karena kelakuan miskin. Juga harus dipecat. Sudah membalikan langit. Aku, anak He Jiangwo, dapat menerima perlakuan seperti ini. Ayahku semakin marah. Oke, cukup saja. Aku menggali kasus kerjasama dengan HR tersebut. Apa yang terjadi? Bukankah itu gadis dari keluarga Gu? Teguh ingin menggunakan proyek ini untuk latihan. Ambisi tinggi, namun kemampuan rendah. Mengacaukan semua. Saya sedang siapkan memanggil Tuan Yo untuk menata kembali kekacauan. Tak terduga, kamu berada di sana dan sudah mengetahuinya. Saya hanggup telepon. Berjalan menuju Gu Qingyue. Dia masih terkejut di tempat itu dengan wajah pucat. Pandangannya kosong. Proyek HR. Kamu tidak perlu mengurusnya lagi. Saya mengatakannya dengan nada yang tidak dapat diabaikan. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil alih. Kemudian, di depan semua orang, saya menelpon kantor pusat HR di Prancis. Saya berbicara dengan lancar bahasa Perancis. Dengan jelas menunjukkan beberapa celah fatal dalam rencana proyek. Dan menyusun solusi konkret. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Di telepon, CEO Global HR bersikap sopan dan hormat. Mereka bahkan menyatakan itu adalah sikap yang terlalu sopan. Telepon ditiup. Saya melempar ponsel ke atas meja. Melihat orang-orang yang terkejut. Apakah masih ada masalah sekarang? Tidak ada yang berani bicara. Seluruh ruang rapat menjadi hening. Saya berjalan ke depan Wang Wei. Dia takut dan merunduk sedikit. Matanya penuh permohonan. Bukankah kamu bilang aku hanya akan seperti ini sepanjang hidupku? Aku menatapnya. Tatapan matanya dingin. Sekarang aku memberitahu kau. Kamu tidak perlu datang bekerja mulai besok. Dan aku berhenti sejenak. Suara saya tidak mengandung satupun sentuhan hangat. Seluruh kota selatan. Semua perusahaan yang berbisnis dengan grup YNHNG tidak akan mempekerjakanmu. Kamu dapat mencobanya. Mata Wang Wei seketika kehilangan semua cahayanya. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditarik pergi. Seperti jiwa, ia menjadi lemah di tanah. Bagi dia ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Nama dan reputasi serta masa depan yang paling dia hargai sepenuhnya dihancurkan oleh satu kalimatku. Akhirnya pandanganku jatuh pada Gu Qingyue. Sedangkan kami? Saya menatapnya sambil berkata satu persatu. Perjanjian pernikahan yang konyol itu belum pernah terwujud. Saya sangat senang tidak ada hubungan apapun di antara kita. Setelah selesai bicara, saya tidak lagi menatap wajahnya yang pucat. Mengambil jaket saya langsung keluar dari ruang rapat. Aku bahkan tidak mau tetap berada di sini sekecil detiknya. Hanya ingin cepat bertemu sinarmu. Tiramisu yang selalu menjadi keinginan hatiku. Saat aku keluar gedung perusahaan, di luar sudah mulai menyala lampu-lampu gemerlap. Aku tidak pergi ke tempat parkir, melainkan langsung menuju yang terparkir di sudut. Pak Yo mengikutiku dari belakang dengan ekspresi keinginan yang menahan diri. Pangeran muda, bagaimana kalau saya menjemputmu? Aku tidak perlu naik sepeda ini. Saya masih memiliki urusan. Namun di sisi Tuan, kamu beritahu dia bahwa aku baik-baik saja. Jangan lagi mengirim orang untuk mengganggu saya. Jika tidak, aku benar-benar akan pergi ke luar negeri. Supaya dia tidak pernah menemukan aku sepanjang hidupnya. Aku meninggalkan kata-kata ini. Dengan menekan pedal, saya bergabung dalam arus lalu lintas pasca kerja. Suara napas tak berdaya Pak Yo di belakang saya. Saya mengusirnya jauh di belakang. Saya berkendara cepat.
Di hati saya ada rasa ringan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak akan berpura-pura lagi. Sudah terbuka. Sesekali tampil tinggi sekali. Rasanya memang tidak buruk. Setelah beberapa menit, saya berhenti di pintu Raichu Suite. Toko masih menyala dengan lampu hangat. Melalui jendela kaca, saya melihat Shen Youchu duduk di belakang bar. Menggeret dagu, mata menatap pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Hati saya seketika menjadi lembut. Saya membuka pintu. Gelincir di pintu berderak dengan suara yang jernih. "Kamu datang?" Melihat mata saya bersinar, dia segera melompat turun dari kursi. Berlari menuju saya. Wajahnya memancarkan senyum manis. "Saya pikir kamu tidak datang hari ini. Perusahaan ada urusan mendadak, jadi terlambat." Saya tersenyum dan menjelaskan. Saya mengulurkan tangan dan memijat rambutnya. Dihukum untuk memakan seluruh potongan tiramisu ini." Dia mengerut bibirnya. Memunculkan sebuah mangkuk kecil yang indah dari lemari pendingin di belakangnya. Di dalam mangkuk tersebut adalah tiramisu favoritku. Di atasnya, dengan bubuk kakao, dibentuk wajah lucu. Tentu saja terlihat dibuat khusus olehnya. Aku duduk di tempat lamaku. Mengambil sendok dan mengangkat satu gigit besar. Menempatkannya ke dalam mulut, aroma yang familiar. Rasa yang kaya. Sesaat itu menyembuhkan semua kelelahan dan kecemasanku. Duduk di depanku. Dengan kedua tangan menopang dagu, ia tersenyum lebar sambil memandangku. "Apakah lezat?" "Enak." Saya tulus berkata. "Paling enak di seluruh dunia." Dia agak malu ketika saya memujinya. Pipinya memerah lembut. "Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan ada urusan di perusahaan." Dia bertanya dengan prihatin, "Apakah sudah terselesaikan?" "Sudah selesai." Saya mengangguk. Tidak ingin membuatnya khawatir. Juga tidak ingin membicarakan masalah buruk itu. "Baiklah." Dia menghela napas lega. Kemudian seolah ia teringat sesuatu. Dari bawah bar, dia mengambil sebuah kotak hadiah yang dibungkus indah. "Ini untukmu." "Apa ini?" Saya agak terkejut. "Buka saja dan lihat." Matanya penuh harapan. Saya membuka kotak hadiah dan ada sebuah kemeja putih baru. Teksturnya lembut. Kualitas pengerjaan baik. Dari pandangan pertama terlihat sangat nyaman. Saya melihat Anda memperbaiki oven terakhir kali. Saat pakaian menjadi kotor, saya begitu saja memutuskan untuk memberimu sebuah pedang. Dia menjelaskan dengan sedikit gugup sambil kedua tangannya tidak sengaja berkelindan. "Tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Jika tidak suka, saya bisa menggantinya." Saya melihat kemeja di tangan kiri dan menatap mata dia yang penuh harapan. Yang juga dipenuhi sedikit ketidakpastian. Hatiku seolah-olah dipukul keras oleh sesuatu. Arus hangat segera mengalir di seluruh tubuh. Sejak usia ini, tidak pernah ada orang yang memperhatikan hal kecil seperti pakaian saya kotor. Juga tidak pernah ada orang yang karena hal kecil itu secara khusus menyiapkan hadiah untukku. Hanya dia saja yang menaruh semua langkahku di hati. Aku meletakkan sendok di tangan. Aku berdiri dan berjalan menuju dia. Dia terkejut saat melihatku. "Lidong." Secara otomatis ia mundur satu langkah. Aku tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Aku mengulurkan tangan. Aku menariknya masuk ke pelukanku. Mengepalkan erat Shen Youchu. Aku memanggil namanya. Suara itu sedikit bergetar karena kegembiraan. "Aku menyukaimu. Bukan karena kue kamu. Bukan karena telapak tangannya. Aku memang menyukaimu. Orang ini menyukai kebaikanmu. Menyukai kepolosanmu. Menyukai cintamu pada kehidupan. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku?" Orang di tanganku mengerut, senang berabad-abad lama. Aku baru saja merasakan ada dua lengan lembut. Dengan hati-hati perlahan memeluk pinggangku. Kemudian suara kecil dengan nada menangis terdengar di dada saya. "Aku mau." Aku dan Shen Youchu bersama. Kehidupan santai saya berubah dari satu orang menjadi dua orang.
menambah ganda rasa manis dan hangat. Aku tidak pindah kembali ke gedung itu, yang dapat menghentikan seluruh armada kapal induk di villa. Masih tinggal di apartemen kecil yang saya sewa. Saya juga tidak kehilangan rumah besar ke-28 saya. Saya setiap hari mengendarainya untuk bertemu Shenyo Chu bersama-sama berangkat kerja. Pagi saya membawa dia melewati lonceng. Suara speaker. Dia berbisik lembut di kursi belakang. Sang penyanyi erat-erat mengelilingi pinggangku. Pipinya menempel pada punggungku. Hangat dan aman. Malam saya menemani dia tutup toko. Kemudian kita pergi bersama ke pasar sayur. Kembali ke rumah dan menyiapkan makan malam yang lezat. Meskipun kadang-kadang sayuran terbakar. Tetapi kami tetap menikmati dengan lahap. Kami akan bersantai di sofa menonton film klasik. Dia akan bersandar pada bahu saya. Dengan tangan memegang satu ember popcorn. Saat melihat bagian yang emosional, dia mengambil tangan saya dan menghapus air mata. Dia akan diam-diam menonton di samping ketika saya berolahraga. Ketika saya tidak memperhatikan. Aku sekadar meraih tangan untuk menyentuh otot perutku. Lalu seperti anak kecil yang mencuri gula. Tertawa penuh kepuasan. Aku memberi dia julukan khusus, kue kecil. Karena ia sama seperti kue yang dibuatnya. Manis. Di hatiku. Dia memanggilku, tukang pensiun lama. Karena aku selalu suka meneliti kesehatan dan pembuatan minuman, hidupku. Menyerupai seorang pria tua pensiun. Kehidupan sederhana. Tetapi penuh akan manis yang hadir di mana saja. Tentu, kadang-kadang juga akan ada beberapa irama yang tidak harmonis. Misalnya, Gu Qingyue pernah datang menemui saya. Satu kali, tepat pada hari itu di depan kedai kue. Dia tidak mengenakan setelan profesional, melainkan memakai pakaian santai. Dan bahkan wajahnya pun hilang. Dingin itu menolak orang dari 1000 mil jauhnya. Tampak sangat letih. Bisa kita bicara? Suaranya mengandung sedikit kelelahan. Saya sedang membantu Shenyo Chu mengganti ucapan di pintu. Mendengar itu, ia bahkan tidak memalingkan kepala. Aku tidak punya banyak yang ingin dibicarakan denganmu. Saya hanya ingin tahu mengapa ia berusaha berkata tetapi menahan diri. Dengan tatapan kompleks menatapku. Mengapa meninggalkan kekayaan miliaran tidak diwariskan? Jika kau harus datang ke sini dan bekerja sebagai staf junior. Mengapa menempatkanmu seperti pejuang bisnis ini? Jangan paksa memilih gadis biasa yang menjual kue. Aku berbalik. Langsung memecahkan pikirannya. Kamu dan aku tidak pernah berasal dari dunia yang sama. Apa yang kamu kejar adalah hak, status dan rasa superioritas atas orang lain. Sementara apa yang saya inginkan hanyalah hidup tenang dan aman. Sebelumnya dan kini, saya menunjuk Shenyo Chu yang sedang serius membuat kue di toko. Pipinya tanpa sadar melengkung menjadi senyuman lembut. Dia menenangkan hatiku. Jadi jangan datang lagi mengganggu kami. Setelah selesai berbicara, saya berbalik dan berjalan kembali ke toko. Menutup pintunya, dia dan dunia dinginnya sepenuhnya terputus dari luar. Saya melalui jendela kaca. Melihat dia berdiri di pintu selama begitu lama. Akhirnya, ia pergi dengan hati hancur. Sejak saat itu, dia tidak pernah muncul lagi. Sementara itu, Wang Wei. Saya kemudian mendengar gosip dari rekan-rekan di perusahaan. Setelah dikeluarkan, dia tidak menyerah. Dia melamar di berbagai perusahaan besar di Nancheng. Hasilnya, semuanya ditolak tanpa terkecuali. Itulah saat dia menyadarinya. Kata-katanya pada awalnya bukanlah lelucon. Satu kalimat dari Pangeran Yunhang cukup untuk menghentikan seorang manusia biasa di kota ini. Cukup untuk memblokir sepenuhnya kehadiran seseorang yang biasa di kota ini. Kabar bahwa dia kemudian kembali dengan muram ke rumah asalnya. Tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun semua itu sudah tak ada hubungannya dengan saya. Di dunia saya hanya ada dan kue kecil favoritku. Suatu hari, tiba-tiba berbicara kepada saya dengan rasa misterius. Kader senior, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepadamu. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia membuka sebuah album foto. Di dalamnya ada satu foto tua yang memutih.
Foto tersebut menampilkan dua anak kecil berusia 7-8 tahun. Anak laki-laki itu mengenakan setelan jas kecil dan tampak sangat keren. Sementara gadis kecil itu memakai gaun putri. Dia memegang es krim yang hampir meleleh. Menangis dengan suara gemerisik. Namun, meskipun anak laki-laki itu tampak tidak sabar, tapi tetap menepuk tangan secara canggung untuk mengusap air mata gadis kecil tersebut. Aku terkejut menatap foto tersebut, melihat bocah kecil yang akrab itu terpaku. Kamu ingatkah 20 tahun yang lalu? Kamu bersama ayahmu menghadiri suatu perjamuan di pameran dunia. Salah satu gadis kecil kehilangan es krimnya. Dia menangis tanpa henti. Kamu memberi bagianmu kepada dia. Shen Youchu tersenyum melihatku. Matanya bersinar seperti menyimpan bintang-bintang. Ingatan saya seketika ditarik kembali ke masa kecil yang jauh. Sepertinya memang ada begitu saja. Anak perempuan kecil itu memang aku. Shen Youchu menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa seperti seekor kucing yang mencuri aroma asin. Jadi aku bukanlah orang pertama yang kamu temui. Tapi aku telah menunggumu selama 20 tahun. Aku melihatnya. Di dalam hatiku terhampar badai yang mengerikan. Sungguh, semua pertemuan tidaklah kebetulan. Tapi sudah ditakdirkan. Setelah lama berpisah, aku tak bisa lagi mengendalikan semuanya. Merangkulnya di pelukanku. Menundukkan kepala. Memberinya ciuman yang penuh gairah pada bibirnya. Bibirnya lembut dan manis. Dengan aroma krim yang memikat hati. Di luar jendela, sinar matahari pas. Angin sepau-sepau tidak mengganggu. Kehidupan santai saya tampaknya juga bukan begitu biasa. Namun penuh dengan kejutan manis yang tak terduga. Perasaan ini memang luar biasa setelah selesai mendengarnya semua.